Ya, Assalamualaikum Pak Hadi. Alhamdulillah Bu Nada. Ya anak-anakku sekalian, hari ini nanti materinya dengan Bu Nada ya. Yang suka dengan banner atau dengan edit-edit dan segala macamnya, nih pasti senang banget nih dengan materi ini ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya silakan Kaila selaku moderator dipimpin acaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat mensyukuri segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesehatan untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti kegiatan LDKS tahun 2021. Semoga kegiatan ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan mulia yang telah mengajarkan kita agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang dapat mengikuti syaratnya yang lurus. Insya Allah kita akan dapat hidup bahagia di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak, Ibu pimpinan sekolah SMP Al-Sanah, Bapak, Ibu Dewan Guru dan karyawan SMP Al-Sanah, serta teman-temanku peserta LDKS tahun 2021. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu izinkanlah saya, Siti Kailania, dari kelas 9B, OSIS SMP Al-Sanah, bertindak sebagai moderator pada acara hari ini. Saya, selaku moderator, mengingatkan kembali kepada peserta LDKS online agar mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung sebagai wujud adab kita dalam majelis ini, dan menghidupkan audio hanya pada situasi dan kondisi yang memang diperlukan. Aktif mengikuti kegiatan, dan bagi siswa yang mengajukan pertanyaan, nama-namanya akan dicatat dan direkap yang nantinya akan menjadi peserta terbaik dan berhak memperoleh giveaway dari panitia LDKS. Untuk menghemat waktu, marilah sama-sama kita ikuti materi hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Nada Azizah, Sarjana Pendidikan, yang akan membawakan materi tentang tips dan trik membuat banner yang menarik untuk konten pada sosial media. Tapi sebelum beliau memberikan materi, terlebih dahulu saya akan membacakan profil beliau. Nama lengkap Nada Azizah, tempat tanggal lahir Kebumen 23 Juni 1997. Alamat Jalan Meruya Utara, RT 1, RW 1, Jakarta Barat. Jabatan Guru atau Tata Usaha, moto hidup. Belajar dari kegagalan adalah hal yang bijak tanpa harus lihat ke belakang terlalu lama. Kepada beliau, kami persilahkan. Terima kasih Siti Kaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Serta LDKS. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih kepada panitia telah memberikan kepercayaan untuk mengisi materi pada kegiatan LDKS ini. Nah, sebelumnya ya, materinya di sini ada yang pernah membuat konten di media sosial atau template media sosial? Ada yang pernah? Misal membuat apa ya? Postingan Instagram untuk feed mungkin, feed Instagram. Ada yang pernah? Tidak. Gak pernah. Mahriansyah. Iya. Gak bisa edit atau bagaimana ini? Gak ada niatan. Gak ada niatan, oke. Kan nanti Mahriansyah jadi OSIS nih ya, anggota OSIS. Pasti akan membuat konten-konten di media sosial yang akan nantinya menjadikan bahan promosi untuk Instagram OSIS-nya. Ayo. Ya, oke. Ibu izin share screen ya.
Ya, sudah terlihat ya. Sini dengan judul bagaimana membuat konten di media sosial. Ini yang jarang banget nih kita lihat bahwa media sosial itu adalah ajang sebagai eksis di media sosial, baik eksis untuk produk kita kalau kita usaha atau kita postingan traveling mungkin atau kebersamaan keluarga gitu. Nah, media sosial ini jangkauannya luas. Nah, sebelum kita membahas tentang sih cara buat konten yang dan benar, ya, kita akan membahas bagian di media sosial. Sebelum kita membahas sosial, kita harus tahu, ya, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan desain grafis. Nah, desain grafis ini berhubungan erat dengan bagaimana desain itu ada apa saja. Nah, satu persatu ya. Oke, Ibu mulai sini. Desain grafis. Apa sih yang desain grafis? Ya, desain grafis itu sini ada sebuah seni dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah komunikasi melalui kombinasi elemen garis, ya, seperti garis, bentuk, warna, dan sebagainya. Pasti kalian kalau belajar seni budaya, ya, kemarin sudah masuk flora, fauna, dan alam. Saat kita akan memperhatikan elemen apa saja, elemen garis, warna, dan sebagainya. Ya, bisa bentuk sejong garis ini tujuan untuk. Ada yang masih ingat seni budaya kemarin? Ada yang masih ingat fungsi untuk garis? Garis itu bisa membuat bidang-bidang di sekeliling dari grafis atau template yang akan kita buat. Nah, visualnya yang tercipta di sini diharapkan dan sarana atau pesan secara jelas, dan bahkan kita mampu juga membentuk persepsi manusia akan sebuah hal, ya. Di sini kita perlu kita ketahui bahwa desain grafis ini tulisan juga akan digunakan sebagai kenapa tulisan juga abstraksi atau simbol-simbol yang dapat kita buat. Nah, ilmu desain ini biasanya sering disebut dengan komunikasi visual. Untuk kita mengetahui desain grafis itu seperti apa, di dalam desain itu ada seseorang sebagai desainer, ya, desainer grafis. Pasti nanti di sini ada kalian nanti kalau semisal udah terpilih menjadi anggota OSIS, pasti harus mengaktifkan atau aktif dalam sosial. Jadi kalian harus dituntut sebagai, kita punya media sosial, kita Instagram OSIS misal. Kita mau buat apa nih? Ya, dan apa nih desain kita seperti apa? Dan template yang akan kita seperti apa. Nah, ini adalah yang harus kita perhatikan, ya. Misal tadi Rifai bisa membuat atau tidak ada niat buat template misal atau postingan di Instagram. Bisa aja yang lain yang lebih mahir untuk mengendalikan pengedit-editan gitu. Misal, saya bisa ngedit ini, saya bisa ngedit, ayo kita buat ini. Ini adalah kewajiban seorang desainer, ya. Kewajiban seorang desainer grafis ini yang sangat sebagai pecahan masalah, ya, sebagai masalah atau problem solving. Bagaimana mengerti atas pesan yang disampaikan visual yang dihasilkan.
dan tugas ini ya harus membuat desain grafis ini tidak mudah untuk kita laksanakan karena seorang desain grafis harus memiliki sekaligus keterampilan visual agar yang pesan dapat mudah serta dimengerti oleh pembaca. Nah, keterampilan visual ini adalah apa yang seseorang desain grafis ini bayangkan, ya kemudian dia menerapkan jadi sebuah gambar atau sebuah desain atau ya dimensi, jadi menerapkan apa yang mereka misal kan buat hewan kucing ya di pikiran visual itu kayaknya gambar kucing bagus nih, kemudian aplikasikan gambar secara si kan sebagai keterampilan visual. Kemudian ada lagi prinsip yang ada dalam desain grafis. Nah, prinsip utama yang ada dan wajib sekali menjadi prinsip yang jadi pada desain grafis ini. Nah, seperti halnya manusia. Ya, seperti halnya manusia. Manusia yang memiliki prinsip hidup ya, prinsip dalam desain grafis. Nah, desain grafis ini memiliki prinsip-prinsip yang harus dia pegang, harus memiliki prinsip yang harus dipegang teguh saat menghasilkan suatu yang bagus, yang luar biasa, yang dapat terjemahkan oleh pembaca. Ya. Nah, prinsip utama yang wajib menjadi setiap desain di sini adalah bahwa setiap desain yang dihasilkan sifat kreatif, ya harus bersifat. Apa? Karena kegunaan desain itu sendiri tidak lain sebagai sarana komunikasi, ya sarana si prinsip paling yang juga sebaiknya dipegang oleh para desainer grafis adalah kesederhanaan. Ya, satu adalah kesederhanaan. Kenapa kesederhanaan? Ya, tujuan dari desain adalah memudahkan baca apa yang disampaikan. Oleh karena itu kesederhanaan perlu diingat pada saat grafis ini ya kesederhanaan. Dan bagaimana dengan keseimbangan secara visual? Nah, secara visual desain baiknya yaitu keseimbangan formal dan keseimbangan informal. Keseimbangan formal ini misalnya berupa konsistensi dalam elemen-elemen desain. Dan kalau keseimbangan informal, desainnya sebaiknya kesan dinamis dan fleksibel. Kemudian ada kesatuan. Prinsip ketiga ini ada kesatuan yang isi pokoknya terdiri sisi atau desain harus terlihat sebagai satu. Ya. Lalu apa itu penekanan istilah kerennya aksentuasi ini adalah bahwa sebuah desain harus dapat dan keberhasilan adalah desain yang target audiens, target
penonton, tarik pembaca, sehingga mereka membaca masih kan masih yang dia di sosial kita yang dibaca di poster kita mungkin nanti akan saya punya poster puisi tadi jadi sampel dan misalnya itu enggak keren nih, hadiahnya menarik, itu yang harus diperhatikan pada satu ke satu. Nah, kemudian ada penekanan di sini. Penekanan ya, kesatuan dan penekanan. Kemudian ada irama, ya. Irama ini sebuah seni yang memiliki unsur pendukung menggunakan pengulangan dari unsur tersebut. Misalnya kita di atasnya sudah membuat judulnya apa ya, yang sering kita lihat judul lomba olimpiade. Kita ulangi unsur itu, irama-irama itu, ada unsur-unsur yang akan kita bahas pada isi poster tersebut. Itu yang dikatakan sebagai unsur. Dan yang terakhir ini ada versi. Ya, versi ini memperoleh keseimbangan desain. Desain itu kan harus perbandingan, ya. Contoh saat kita ini hari raya Muhammad misalnya, ya, sebenarnya mau kita mau buat atau poster sebelum saya nggak tahu nih itu seperti apa ya, harus apa saja sih yang harus ditampilkan dan sih yang biasanya ditulis untuk poster, apa sih yang biasanya ditulis yang harus kita post di Instagram. Nah, kita membanding poster atau postingan-postingan yang ada di internet boleh sekali untuk menjadikan perbandingan, tapi tidak boleh plagiat, tidak boleh meniru, ya. Kita pasti kreativitas saya bahwa siswa di SMP Alasana sejuta kreativitas yang kalian, apalagi anak OSIS nih, anggota OSIS pasti akan memiliki dari kreativitas, tapi kan lalu aplikasikan di depan publik. Nah, sangat disayangkan sekali nanti setelah kita tahu apa sih yang untuk saya harap siswa SMP Alasana, khususnya anak OSIS, bisa membuat yang sangat, ya. Kan kalau ada lomba nantinya, harap kita bisa ikut, ya. Nanti yang harus kita perhatikan karena prinsip, ya. Di dalam prinsip ini pasti ada unsur, ya, unsur yang harus kita perhatikan, unsur yang penting untuk desain grafis. Desain grafis ini memiliki unsur yang sangat tadi yang sudah adalah garis, dan ada bentuk, tekstur, ada ruang dan ya. Untuk unsur dasar yang kita perlukan untuk suatu garis, di sini adanya garis, unsur desain yang satu dan yang lainnya tidak bisa terhubung. Unsur kedua dalam desain grafis adalah, ya, bentuk yang diketahui orang banyak, antara lain segitiga, lingkaran, segi panjang, ya, mungkin lingkaran, segi panjang, kemudian apa yang dikatakan tekstur? Tekstur adalah dari lihat atau kita
Kemudian ada uang, ya. Uang diperlukan untuk sebuah desain. Sebuah desain. Coba. Jika tidak ada jarak sama sekali, jika tidak ada yang ada di dalam, apakah akan saling tempel? Jarak. Kayak tulisan aja, kalau misalkan tidak ada spasi, pasti kan misalnya akan padat. Ini yang dibutuhkan untuk dalam poster, dalam desain harus ada pernafasan bagi gambar yang satu lain. Ada pesan jarak atau dan ukuran, dan ukuran di sini yang harus yang sering kita kan ukuran posternya, ukuran bannernya misal, dan warnanya sudah cocok nih. Yang misal Al-Hasanah identik hijau, apakah hijau bold, hijau kemudahan, atau hijau yang lebih soft? Nah, itu harus diperhatikan pada unsur-unsur membuat desain. Jadi ukuran dan warna ini yang harus diperhatikan pada tahap terakhir penyelesaian. Oke, sampai di sini sudah paham? Paham ya bagaimana yang dikatakan sebagai desain grafis? Apa tujuannya, kemudian unsur-unsur yang ada pada desain grafis, prinsipnya. Seorang desain grafis itu seperti apa? Sampai di sini sudah ada yang paham ya tugas-tugasnya? Sudah, Bu. Oke. Nah, Ibu lanjut nih. Setelah kita mengenal desain grafis, ya, kita mengenal bagaimana sih cara yang dikatakan sebagai desain itu seperti apa. Nah, kita masuk sebagai poster. Kita masuk poster. Mana poster ini banyak macamnya. Ada yang poster isinya fotografi, ada poster yang isinya menyampaikan bahwa kita siap melakukan LDKS, atau poster SMP Laksana siap melakukan tatap muka terbatas misal. Nah, itu adalah poster yang menunjukkan pemberitahuan, atau ada poster atau banner selamat datang di SMP Laksana, selamat datang warga OSIS SMP Laksana. Bisa aja seperti itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya. Di sini bagaimana cara membuat poster. Dalam kaitannya dengan bisnis misal atau sebuah si, ini merupakan paling capai kesuksesan. Kenapa? Karena dari sebuah bisnis tidak akan lepas untuk aktivitas promosi, ya. Bisnis tidak akan bisa lepas dari aktivitas promosi, dan promosi ini media supaya bisa tersampaikan oleh masyarakat luas. Bisa disampaikan atau bisa oleh masyarakat luas. Media promosi juga beragam macam situsnya, seperti elektronik TV, ya, seperti TV, digital web, mungkin Instagram, dan media sosial lainnya, Twitter, sampai manual seperti tadi poster, seperti poster. Nah, di penjelasan ini kita akan bahas secara detail dengan poster. Dari apa sih esensi dari suatu poster, kemudian cara membuat posternya yang efek, yang baik, yang bagus, hingga contoh-contoh. Ya, kita akan bahas satu. Apa yang dikatakan dengan poster?
apa yang dikatakan poster? Oke. Apa yang dikatakan dengan poster? Nah, sampai saat ini, poster nilai sebagai media yang paling efisien untuk menyampaikan informasi. Gak akan heran, makanya kita nggak pernah heran kalau poster ini sudah mencapai cukup yang lebih luas. Tidak cuma iklan, poster identitas kesehatan, pendidikan, bahkan kini bisa aja politik. Ya. Nah, sekarang karena di masa pandemi, semua poster yang ditampilkan, semua poster yang dibuat pasti tentang COVID, penyebaran langkah-langkah, dan ayo cegah virus corona misal. Ayo masker. Kalau misalkan yang ayo kita pakai masker dan jauhi narkoba, itu sebagai poster menunjukkan, oh ini pengingat loh bahwa kita harus selalu memakai masker, jaga jarak, dan tidak boleh menggunakan narkoba. Ya, yang sangat adalah pengetahuan untuk masyarakat. Poster ini sering digunakan. Ya, nah poster-poster ini juga suka ditampilkan tidak hanya di media sosial, tapi hanya di media sosial. Kita bisa poster ini, misal di tiang listrik yang sering kita lihat ya di listrik atau tem suka tuh di lowongan pekerjaan misal sebagai ini, kemudian poster pakai masker misal, yang sering banyak sekali karena informasi-informasi ini yang kan dipakai untuk masyarakat yang tidak memiliki media sosial. Ya, tapi sekarang kita di zaman yang sudah canggih seperti kita telah jenis media sosial, berbagai jenis media ya, yang ada yang kita punya mungkin laptop, di phone, di TV. Jadi poster ini sangat ya. Kita tahu nih definisi dari poster ini adalah media publikasi yang tersusun dari tulisan atau ya, dari tulisan atau gambar atau perpaduan kedua jenis ini yang memiliki tujuan memberikan informasi yang layak. Informasi yang ditampilkan di poster biasanya bernada persuasif atau bernada ajakan. Ayo pakai masker, ayo mencuci tangan, ayo jauhkan narkoba, jaga penyebaran COVID, kita pakai masker dan jaga jarak. Itu adalah biasanya yang yang di poster sebagai ajakan. Karena sifatnya berupa ajakan, maka poster juga diletakkan di tempat tadi yang sudah Ibu jelaskan, tempat dan strategis. Lokasi poster ini biasanya disesuaikan dengan target. Semisal target yang adalah pelajar, ya. Poster bisa di tempat sekolah, di kampus, bisa juga jika tujuannya untuk masyarakat. Ya, jadi poster ini cakupannya adalah luas. Ya, hanya kita bisa sharing di sosial, tapi bisa kita cetak dalam cetakan dan kita berikan kepada masyarakat. Atau di pos-pos ronda kita tempelin di mading bisa. Ya, karena tujuannya untuk informasi kepada masyarakat. Itu ya cara pembuatan poster. Kemudian di poster ini tujuan poster ya, dan poster di sini yaitu memberikan informasi, dan informasi yang disampaikan bisa berupa apa ya, kadang bisa berupa ajakan, himbauan, tahuan, serta pengenalan kan rayu supaya mungkin barang kita. Nah, ini semua tergantung konsep awal dari desain poster itu seperti
Misal perkenalan SMP Laksana. Oh, SMP Laksana punya ini nih, ya apa? OSIS yang setiap bulannya, setiap semester yang memiliki kegiatan-kegiatan yang menarik. Ayo deh kita masuk di SMP Laksana aja misal. Nah, itu perkenalan dari OSISnya sendiri, memperkenalkan kepada masyarakat si di media sosial. Dia pemberitahu OSIS SMP Laksana membuat lomba desain grafis, membuat poster temanya apa? Misal temanya Maulid Nabi, temanya 7 kepahlawanan misal. Ya, tujuan poster ini memberikan informasi ke masyarakat, kepada audiens, kepada baca itu kita perkenalan yang kita bahkan rayuan kalau kita punya produk hijab nih, kita membuat hijab misalkan Hasna bikin merek hijab apa nih misalnya, dan bikin promosi, ayo dong beli, kan kita nggak mungkin ayo dong beli produk saya bagus loh, bahannya adem loh, kan nggak kayak gitu. Pasti membuat poster sharing dan isi posternya itu beli atau isinya adalah merayu untuk ayo dong beli barang saya. Ya, ini adalah tergantung konsep dari awalnya mau poster dengan tema atau dengan bahasa yang seperti apa. Tentu untuk memancing perhatian dari masyarakat umum atau warga umum agar mau melihat poster kita harus dilengkapi gambar yang menarik dan sedikit menggelitik misalnya, ya. Tulisan yang dipakai pun, ya, tulisan yang dipakai cukup singkat dan tidak usah berlebih-lebihan karena isinya poster. Memasukkan kalimat-kalimat atau poin-poinnya saja. Nah, ukurannya harus cukup besar, tergantung kalian mau bikinnya seperti. Tapi kalau misalkan media sosial itu saya tidak terlalu besar ya. Kalau media sosial yang diposting di Instagram paling berbentuk kubus gitu 3x3 ya. Tapi komposisi desain posternya itu harus dipilih yang sangat sederhana. Bahkan orang lain sederhana tapi terlihat mewah nih kontennya, template yang mereka buat. Itu harus sangat diperhatikan ya tujuan poster ini. Ya, desain poster juga cukup desain poster ini juga cukup ramai, justru bisa mengaburkan informasi yang mau disampaikan kepada baca. Ya, itu adalah tujuan. Kemudian setelah kita tahu tujuannya, ya, tadi apa itu poster, kemudian tujuan poster itu seperti apa, kemudian ciri-ciri dari poster. Ciri-ciri dari poster itu sendiri. Saat kita membuat poster, ada hal yang harus kita perhatikan. Ada hal yang harus kita saja. Ya, sebenarnya masih banyak sih media lain yang secara bentuk fungsinya hampir sama dengan poster. Ya, banner pun sama dengan poster. Untuk membedakan poster dengan media lain, ada beberapa ciri-ciri poster yang dipunyai media lain secara umum. Poster harus mengandung beberapa elemen sangat penting di dalamnya. Yang pertama adalah bahasanya yang singkat. Poster umumnya memiliki tulisan pendek dan tidak jelas juga peran secara besar. Nah, ini diperlukan untuk menghindari kerancuan arti dan ambiguitas tinggi jika terlalu panjang. Tulisan yang panjang justru membuat tingkat keterbacaan poster jadi rendah sehingga info tidak sampai. Nah, ini yang harus diperhatikan saat poster. Kenapa?
saat kita membuat poster, gunakan bahasa yang singkat, tidak usah terlalu panjang, deskripsinya dimasukin semuanya, dan apa ya, misal jelaskan dulu nih isi konten kita di poster itu, nggak langsung to the point, nggak langsung poinnya saja. Nah ini yang para pembaca tuh males terlalu baca, terlalu masih poster kok isinya banyak banget, tidak langsung to the point, maksudnya isi dari poster ini apa. Nah ini yang harus diperhatikan saat poster, saat konten di media sosial. Tidak hanya poster saja ya, konten di media sosial itu adalah inputnya, dan tujuan yang akan kita sampaikan, mau apa itu seperti apa. Bahasa yang singkat, kemudian terdapat gambar, tidak hal lain sebagai gambar. Poster biasanya disisipkan gambar sangat sederhana ya, yang berperan sebagai penjelasan dari tulisan yang pendek tersebut. Yang jelas maksud informasi sudah ditangkap dan bisa lebih cepat. Sekali lagi, gambar yang harus dipakai agak sederhana dan jelas. Misal Rifai atau Anissa atau Kaila atau siapapun nanti di sini, foto diri kalian, misal membawa, dan setelah kalian jelaskan mau dijelaskan apa nih saat kita memberi dari jelaskan bahwa SMP sana serta yang berakhlak karimah misalnya, itu yang harus dijelaskan. SMP sana menerapkan menjadi akhlak pada siswa. Tidak usah dijelaskan panjang lebar. Oh ini aja. Kalau kita ingin menentukan akhlakul karimahnya, tampilkan akhlakul, tapi tidak bermacam atau tidak semua pesan disampaikan dimasukkan tersebut. Ya. Gitu ya. Jadi hanya gambar serta tulisan yang sangat singkat tadi. Bahasa yang singkat, kemudian dimasukkan gambar, kalimat yang singkat. Nah itu adalah dua poin yang harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah warna kontras ya. Warna ciri lain dari suatu poster ya sisi warna yang di saat kontras dari warna atau background. Maksudnya apa? Makanya sama, yaitu supaya bisa meng-highlight pesan pendek agar lebih ketat. Yang gradasi dan warna asal saja, asal warnanya warna tulisan. Pas di misal backgroundnya warna merah, misalnya merah juga, misalkan nggak seimbang ya, nggak make sense lah, itu nggak masuk akal. Kalau misalkan tulisannya hijau apa ya, hijau gold, bukan hijau daun, ya lebih netralnya tulisannya warna hitam atau kecuali judul ya, misalnya judul adalah patokan awalnya, judul kan tulisan yang jelas lebih besar, kontras warnanya lebih terang harusnya, misal warna hijau, judulnya kita misal ya kuning seperti apa nih, jangan kuning asal kuning gitu, ini harus lebih gelap atau terang banget atau soft. Ini harus apa, karena kita setelah saat baca postingan Instagram, pasti hal yang pertama kita lihat adalah judul yang pertama kali kita lihat. Judulnya ragam hias dari anyaman misalnya, atau sulaman, contents, misal membuat anyaman. Nah, kemudian poin-poinnya dan hadiah yang didapat, kontak person, sudah selesai. Ya, itu dalam warna kontras.
3 poin. Kemudian yang selanjutnya ada desain yang sederhana. Ya, desainnya harus sederhana. Poster lebih mengedepankan sisi manfaat dari sisi estetika. Dalam arti tujuan dari desain. Ya, lebih desain. Akan percuma kalau desain poster sangat tidak keterbacanya agak rendah ya. Dan desainnya sangat sederhana, masuk akal kan, juga melalui aspek seni ya, desain yang harus kita pakai. Saat kemarin pelajaran seni budaya yang 7 semester 1, kelas 8, kelas 9 sih pernah belajar tentang desain seni budaya, seni budaya. Kelas 7 atau kelas 8. Saat kita membuat gambar, kita harus membuat desainnya dulu dong, polanya dulu dong, seperti apa. Kan pola yang seperti apa. Kita kalau misalkan hewan tuh harus apa dulu, objeknya dulu sama. Kita kemudian berikan sisi di dalamnya supaya bisa masuk dengan desainnya, kemudian grow. Dan desain di sekelilingnya harus kita kasih up supaya lebih menarik. Nah, sama juga dengan dan ya, saat kita masukkan dan gambar-gambar yang akan masukkan desainnya seperti, maksud desain di sini seperti apa ya? Nah, desain yang dimaksud adalah kita meletakkan tulisan, kita desain tulisannya harus seperti apa. Misal tulisan yang kita mau buat adalah Times New Roman. Tapi masa ya kita mau tulisannya itu semua sih? Kalau misalnya tulisannya Proxima gimana? Campur Proxima. Kemudian ada gradasi apa gitu antara judul sama tulisan apa deskripsinya supaya memudahkan. Ini adalah desain dari. Kalau misalkan desain dari layoutnya, kita mau tambahin apa di dalam lingkaran tadi, yang ini. Saat ibu membuat PowerPoint ada garis biru dan garis nah, ini adalah desain yang sederhana. Jadi kalau untuk poster itu kita nggak perlu banyak sekali rame gitu ya di dalam poster itu. Desainnya misalnya setar membahana misal, nggak terlalu berlebihan seperti. Yang penting maksud dan kita tersampaikan sekarang dan mudah dibaca. Seperti yang sudah disebutkan tadi, poster yang dipasang di tempat ramai-ramai hanya akan dilihat sepersekian detik ya, lewat dilihat. Inilah kenapa poster harus mudah dibaca, terutama untuk khalayak yang merasa, bahkan jika poster hanya berisi berapa saja tetap bukti. Jadi kalau misalkan poster kita letakkan di mading, di jalan, di tembok, di tiang listrik misal, orang lewat kan cuma ini. Makanya kalau mau poster itu poinnya, pasti orang lewat pun hanya melihat 1 detik lah sekalian lewat, sekelijiban gitu ya. Jadi kenapa poster ini harus dikatakan mudah dibaca dan kata-katanya tidak terlalu panjang, apalagi kalau busway misalnya, busway di kereta pasti ada poster yang kan arahan, poster yang berikan tata-tata. Tapi setelah sekelibet kita lewat, kita paham dengan tata tertib atau tata cara naik busway itu seperti. Nah, itu adalah kegunaan ya. Kemudian ada lagi jenis-jenis poster. Poster ini sebagai ajang
poster promosi. Poster promosi ini juga menawarkan sifat persuasif atau ajakan supaya dagangan kita, supaya bisa mengikuti lomba-lomba yang kita buat ya. Ada poster event juga sama-sama bernada persuasif, tapi tujuan poster ini berbeda. Poster ini sosialisasi kegiatan atau acara untuk masyarakat umum supaya datang ke acara tersebut. Kalau contohnya dari poster ini adalah event banyak beredar yaitu konser musik. Nah, 2 tahun ini kita jarang sekali poster musik ya, konser musik. Nah, ini yang sering sama anak-anak muda. Konser musiknya bisa misalnya nggak mau di live, melihat langsung gitu. Ada yang seperti kemudian ada kegiatan dari misalnya, dan banyak sekali event-event poster event yang biasa kita lihat di sekeliling ya. Kemudian ada poster pendidikan dan poster tidak akan jauh di pendidikan, maka bisa dipastikan poster ini masuk kategori poster. Cara membuat dan sedikit tricky ya, sedikit tricky karena bersifat formal, sifat tidak santai seperti acara-acara poster lain. Sebagai contoh dari poster pendidikan ini ya, pasti menerapkan poster sekolah, fasilitas yang ada di sekolah, dan beasiswa yang diberikan oleh sekolah tersebut. Ya, ini adalah dari jenis-jenis poster kan. Kemudian poster layanan masyarakat. Poster layanan masyarakat sering kita lihat nih, khususnya ini biasanya dimanfaatkan pemerintah untuk himbauan ya. Poster layanan masyarakat ini biasanya ciri khas kalau pemerintah ini karena sifat resmi ya. Contoh dari poster masyarakat adalah masyarakat seperti larangan sampah, larangan merokok, kemudian ada poster membuat pajak motor sekarang dihilangkan misal. Nah, ini adalah poster layanan untuk masyarakat. Ya, jadi jenis-jenis poster ini ada 4 ya. Yang pertama ada poster promosi, poster event, poster pendidikan, dan poster layanan pada masyarakat. 4 poin ini yang harus kita ketahui jenis-jenis poster ya. Kemudian cara buat poster promosi yang menarik. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Topik dan tujuannya. Topik dan tujuannya kita harus jelas yang. Langkah yang pertama pada cara poster promosi ini adalah menentukan idenya. Ya. Seperti apa nih poster promosi nanti? Nah, ide ini harus disesuaikan dengan konsep acara yang dibuat. Semisal apa sih poster yang dibentuk, si kegiatan atau promosi baru ya. Kalau misalkan di OSIS biasanya apa nih Siti Kayla untuk buat poster atau ya promosi-promosi yang ada di media sosialnya. Yang 1 tahun belakangan ini biasanya apa? Halo, Siti Kayla ada? Masih ada?
Iya, Bu. Ya, sebelumnya udah pernah bikin poster belum? Udah, Bu, untuk di IG OSIS. Ya, untuk di Instagram. Atau membuat apa Iya, Bu, Instagram? buat poster gitu. Kayak hari besar, tuh hari pahlawan gitu. Hari besar, hari pahlawan, atau pengajian muhadharah gitu ya. Nah, ini adalah topik tujuan yang sangat penting. Kenapa? Karena menentukan ide. Ide itu antara satu individu dan individu lainnya itu pasti berbeda. Itu pasti berbeda karena setiap manusia, setiap makhluk hidup pasti memiliki kreativitas dan isi ide-ide yang sangat berbeda. Misal, Siti Kaila punya ide, oh ya kita tampilin ini aja. Ini anggota yang lain, ya tapi boleh nggak sih ditambahin ini? Dan ini tuh harusnya bukan seperti ini loh. Gitu. Makanya dalam suatu organisasi kalau membuat konten media sosial atau poster khususnya atau template-template lainnya yang di postingan Instagram itu tidak hanya satu orang saja ya, tidak hanya satu orang yang mengelola media sosial, tapi satu orang itu juga harus koordinasi dengan anggota lainnya. Kita mau buat apa nih minggu ini? Acara hari besar nanti kita mau buat apa nih? Gitu. Itu yang harus diperhatikan dalam suatu organisasi. Ya, organisasi membuat postingan, ada yuk kita mau buat apa nih? Konten minggu ini supaya aktif, Instagramnya mau buat apa nih? Itu yang harus kita perhatikan, topik dan tujuannya. Menentukan ide, kemudian mau seperti apa poster yang akan kita buat, tujuannya apa, ya. Jadi ini yang harus diperhatikan, konsep yang akan kita buat. Kemudian ada komposisi desain. Komposisi desain ini ditampilkan di poster, hendaknya selaras dengan yang di atas tadi. Ya, termasuk pilihan warna dan jenis huruf yang nantinya akan digunakan. Sebisa mungkin warna yang tidak tumpang tindih, ya, tidak tumpang. Kenapa? Kalau warnanya warna hijau, misalnya hijau gold, hijau lagi, walaupun hijau soft ke hijau gold agak kurang sinkron ya. Kenapa tidak warna yang lain? Diselaraskan aja supaya lebih indah komposisi di dalam desain itu. Yang layoutnya juga harus diberikan perhatian. Apalagi kalau mau gambar. Saat kita membuat poster, kita mau memposisikan gambar. Makanya kita harus membuatkan tulisan di sekelilingnya. Gambarnya mau ditaruh tengah, pojok kanan, pojok kiri. Atau di atas nih, atau di bawah. Itu desain komposisi untuk komposisi desain, ya. Kemudian ada lagi kalimat pendek. Kalimat pendek, esensi utama cara membuat poster yaitu menyampaikan informasi. Jelas tadi, poster itu adalah edukasi ke masyarakat kepada baca ajakan. Nah, karena itu supaya bisa tepat sasaran, kalimat yang akan ditulis dalam poster harus sangat singkat dan persuasif atau bujukan. Kalimat panjang sebetulnya kalau kalimat panjang ini diperbolehkan, sangat diperbolehkan, dengan catatan masih cukup pas dipandang sekelebatan mata. Tulisannya panjang banget nih, nggak panjang banget ya, panjang kayak judul ini, sebenarnya panjang, tapi secara sekelebat mata atau sekilas mata bisa jelas. Nah, yang harus perhatikan juga kalimat yang sangat. Dan tambahan gambar. Ya, tambahan gambar ini, kalau tambahan gambar agak aneh sih, ya, agak aneh. Melihat poster yang isinya cuma tulisan aja. Ya, pernah nggak kalian melihat poster isinya tulisan? Tulisan aja nih, satu postingan tulisan semua. Pasti kan jarang sekali ditampilkan atau
tambahkan dengan anime manusia, anime orang di situ. Walaupun bentuk anime ya, orang tidak personal orang langsung ditampil job filter template tersebut. Menarik. Gambar ini pasti akan lebih menarik perhatian kalau beberapa bagian poster ditambahkan gambar sebagai pemanis ya, supaya cantik. Itu pada gambar ini tambahkan harus punya resolusi yang sangat tinggi ya pada gambar, supaya tidak pecah saat masuk proses percetakan. Kalau masuk Instagram jelas kalau kita posting tidak akan pecah ya. Kalau misalkan cetak misalnya akan pecah perwarnaan. Kemudian memperhatikan lokasi. Memperhatikan lokasi. Efektifnya tidak sebuah poster bisa dilihat dari lokasi penempatan poster, tapi jadi lokasi yang paling tepat. Bisa membagikan poster nanti saat kalian kuliah, saat kalian jadi mahasiswa, kalian diminta untuk membagikan poster untuk promosi lomba di kampus di satu universitas misalnya. Selain promosi di media sosial, kalian harus menyebarkan selembaran untuk dibagikan ke masyarakat misalnya. Kalian menempelkan atau membagikan di tempat yang tidak strategis, tidak di tempat sama aja bohong dong. Nah, ini yang sangat penting sekali. Jadi spot yang paling ramai, paling maksimal daripada menaruh poster di jalanan jalanan yang tidak aktivitasnya tidak terlalu lokasi. Kemudian bagaimana sih poster yang efektif promosi? Yang pertama ada jelas maksud. Kedua, kesesuaian konsep menurut pesan itu sangat terakhir. Tips membuat desain poster. Yang pertama, buatlah desain yang mudah dibaca dari kejauhan. Buat poster yang mudah dibaca dari kejauhan. Siapa yang di sini pernah melihat poster? Ada yang pernah melihat poster? Pernah ya? Gak jauh. Masih pernah gitu melihat poster di mading sekolah misalkan, mau poster di mall-mall, poster di busway, KRL, banyak sekali poster yang kan ditempelkan poster dibutuhkan alat musik ini banyak sekali. Kita pasti tidak akan menjawab tidak pernah. Kenapa tidak? Karena sering sekali dipasang di setiap jalanan, ya setiap kali ilalang manusia atau tempat, hampir setiap desain dari situ tips untuk poster yang pertama adalah desain tadi. Desain poster yang agar mendapatkan poster yang seperti itu, pasti kembali bahwa poster kita 3 komponen utama, yaitu headline. Headline ini teks utama dan harus jadi besar dalam poster. Rincian informasi ini rincian informasi yang akan kita sampaikan di poster tersebut. Never give up. Dream big, never. Itu informasi bahwa kita jangan pernah menyerah. Dan jelasan menarik dari itu tersebut. Pilihlah jenis huruf yang mudah dibaca pastinya dan mudah menarik perhatian masyarakat saat memberikan informasi. Kemudian ada
penggunaan kontras. Penggunaan kontras ini menarik dan seseorang, nah, kontras juga ya, penggunaan kontras yang tinggi antara elemen dan poster dapat melakukan hal tersebut. Kita bisa meninggalkan palet warna yang monoton serta gradien yang pucat, misal. Pikirkan juga penggunaan background. Penggunaan warna background penuh agar membuat poster kita menonjol dari poster yang lain. Kayak gambar yang ada di samping. Gambar yang ada di samping ini menunjukkan outdoor movie night. Berarti menonton di luar ruangan. Otomatis background yang kita warna yang gelap dan di sisi list film ini sederhana, dapat bisa dibaca oleh masyarakat. Bisa dibaca dan bisa diterapkan dan dipahami oleh masyarakat. Nah, kemudian pertimbangkan ukuran dan lokasi penempatan. Ya, selain warna dan jenis tulisan, pencahayaan, tadi kontras, ya, ukuran dan lokasi penempatan poster juga tidak kalah penting. Kayak poster kita dan dinding warna hijau, pastikan poster kita tidak menggunakan skema warna yang sama ya dengan dinding tersebut. Pilihlah warna-warna pas agar desain poster kita menyatu dengan sekitar. Mungkin kalau misal tembok kita berwarna mungkin netral ya, posternya mau warna juga cukup cocok. Tapi kalau warnanya hijau, kalau warna tempel, posternya warnanya itu kayak kita mendesain tembok nggak sih? Warnanya sama, senada gitu. Pertimbangkan juga ukuran dan lokasi. Ya, dia menggunakan satu visual besar. Yang menggunakan satu visual besar dari mulai dari foto, ilustrasi atau teks. Sebuah visual besar yang adalah salah satu untuk menghasilkan desain poster yang sama seperti teks. Virtual ini juga harus bisa dibaca dari kejauhan, ya. Sekelebat, yang penting judulnya udah baca nih. Tapi kalau dari kejauhan, poster misalnya apa nih? Bisa dilihat dari kejauhan. Menarik tuh. Jadi masyarakat datang tempat poster tersebut, ya. Kemudian ketika poster juga bisa menjadi sebuah gambar atau elemen close up, ilustrasi tunggal atau fokus utama yang tajam dengan tipografi yang menarik. Setelah kita memiliki visual tersebut, hati-hati dalam layeringnya. Visual yang dipilih harus memiliki kontras yang cukup agar kelak mudah dibaca. Ini adalah satu visual close up, ya, close up atau ilustrasi. Contohnya ada a tree for the, ya, di situ ada tangan menggenggam sebuah tanah dan suatu tanaman, ya. Kenapa nih bisa lebih soft? Kenapa ada background yang lebih aburkan? Nah, ini menarik ya gambarnya. Kita nanti akan coba bikin ini. Kemudian sediakan ruang kosong, ya. Jadi sediakan dalam membuat poster, pastikan kita memberikan ruang yang cukup pas di antara elemen yang ada di poster tersebut. Hal ini sangat visual dan juga kemudahan poster tersebut. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, jarak di dalam antara teks, margin, dan elemen
poster, gambar, teks, serta yang terpenting adalah elemen nama yang dilihat oleh klien. Nah, sampai di sini ada yang sudah paham tata cara pembuatan poster dan visualnya seperti animasinya, penggunaan desain yang harus baca ya. Ada yang paham? Ada yang sudah paham belum? Nah, untuk membuat poster di sini, pastikan kita memiliki aplikasi yang mendukung konten. Kita bisa menggunakan konten media atau aplikasi seperti Photoshop, CorelDRAW, banyak sekali ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mendukung. Kalau misalkan Photoshop, CorelDRAW, atau punya bahan supaya nyari-nyari gambar-gambar yang ada di. Nah, itu buat konten melalui CorelDRAW atau Photoshop. Nah, di sini ini akan menampilkan bagaimana cara membuat konten atau template media sosial dengan menggunakan satu. Jelas ini online ya, tapi dengan ada yang free, ada yang berbayar. Jadi di sini kalian bisa mendapatkan semua gambar-gambar yang. Nah, tapi sebelum kita beranjak ke sana, ada yang sudah paham belum? Nah, tentang apa sih yang harus kita perhatikan apa saja? Ada yang sudah paham belum? Saya paham, Bu. Paham ya? Oke. Ibu ingin share screen lagi. Share screen. Sudah. Ya. Sini ada nah, kita menggunakan Canva ya. Kita di sini menggunakan Canva. Di sini ada template kita menjadi ukuran Zoom, bisnis, logo, kartu nama, poster, brosur, kartu. Poster atau banyak template ya, template atau kategori-kategori sini. Ini untuk pemula ya, Pak. Kalau misalkan nggak bisa draw, saya nggak bisa bikin CorelDRAW, saya nggak bisa bikin Photoshop. Padahal itu lebih gampang. Tapi saya mau yang instan aja deh. Boleh. Kalian bisa menggunakan akun Canva. Kalau kalian ambil poster misal untuk foto, icon, cetak, aplikasi, dan sebagainya. Ya, sini ada banyak contoh. Ya, banyak contoh membuat poster. Ya, seperti kali Sabtu. Nah, contoh apa itu komik? Ya, kalau nanti di kelas 8 ada pelajaran seni budaya atau bahasa Indonesia itu buat komik, misal kalian bisa nih apa sih isi dari jadi suatu
cerita. Kalian bisa dari Canva ini sesuaikan template. Ini ada itu kok jenis-jenis komik. Ada 3 loh, ada grafis atau strip ya. Sekali yang ada di sosial. Nah, ini adalah contoh yang bisa kalian ulang tahun Bella, bisa ulang tahun Kayla, saatnya makan kue, tanggal segitu, banyak sekali. Kita mau postingan Instagram, ya posting Instagram. Kita balik ke sini. Mau desain apa? Presentasi, media sosial, cetak, pemasaran, banyak sekali. Nah, ini yang disarankan saja kiriman Instagram. Kita lihat di media sosial aja. Instagram. Kita lihat buat Instagram. Banyak sekali template-template di sini ya. Kita mau apa nih yang biasanya sebentar lagi adalah Hari Ayah misalnya. Hari Ayah. Tahukah kamu fakta dari ayah? Barang seperti ada sih. Nah, kita bisa mengucapkan di sini, bisa ganti aja teksnya. Hari kan? Ini bisa kalian sesuaikan aja. Misal kalian mau menambahkan kalinya, saya mau nambahin di SMP sana. Oh, boleh. Kan ini bawahin, kita ambil di unggahan ya. Kalian ibu punya kok nih. Tapi kalau kalian mau unggah, nggak apa-apa. Kalian unggah di internet sekali sini, atau kalian bisa mencari di elemen. Ya, kalian mau mencari OSIS misalnya. Misal cari Instagram di sini banyak sekali ya. Ada yang lagi megang atau logo Instagramnya, kalian bisa mencari di sini. Setelah itu, kalau kasih contoh, misal SMP, OSIS SMP ke sana. Selamat Hari Ayah. Ya, Bu, emang boleh nggak sih gambarnya? Boleh ngambil gambar seperti ini, atau bisa lihat di sini, bisa cari ayah. Boleh memakai ini apapun ya. Ayah misalnya pakai ini deh, anime. Sekali di sini hari sini biasanya Hari Ayah kategorikan sebagai apa? Misal contoh ayah sebagai pahlawan keluarga misalnya. Ayah sebagai pahlawan. Sini kalian bisa nih sama seperti Word, sama seperti PowerPoint, kalian bisa sesuaikan
Tulisan banyak kan. Terus di sini hari raya sebagai pahlawan. Boleh digedein, sesuaikan aja. Kan sini kayak kalian tambahin apa lagi supaya bisa lebih. Dan di sini kita bisa mengganti warnanya. Oh, warnanya kah, hijau kah, muda, soft. Ambil. Nah, garis ini yang lebih kita kira kan ini adalah warna asli ya. Kita bisa kok ganti warna, bisa warna merah, lebih sesuaikan saja. Pesan warna yang aja hati. Atau kalian mau menyesuaikan warnanya boleh. Dan ganti aja. Hitam, tahu? Ya, dia yang dibesarkan. Yang paling sederhananya untuk paling bisa besarkan. Saya dibesarkan. Misal ada gradasinya. Atau kalau misalkan selamat hari ayah, hari pahlawan. Sekalian mau tambahin apa? Ya, boleh dan sama sebagai kalimat bisa langsung ya. Atau kalau kalian bisa punya tema sendiri, saya punya tema sendiri, boleh. Backgroundnya ibu ngambil warna hijau ya. Nah, kemudian kalian mau menyisihkan temanya. Misalnya di sini warnanya ada hijau. Jadi warna ya. Bisa kalian sesuaikan aja sesuai yang kalian inginkan. Yang ditambahkan logo ya, sampai sana masih sampai sana dan kalian bisa tambahkan teks di sini, tambahkan judul misalnya. Misal kita mau bikin hari raya dan kita mau Maulid Nabi besar, mau kita sesuaikan tulisannya bagus apa ya. Misal sini banyak sekali kok tulisan-tulisan yang ingin kalian buat ya. Archie Black misal, Nabi Muhammad, kemudian dilaksanakannya harinya misal kita tambahkan.
Kalian mau memberikan ucapan. Aku sih sebelah sana mengucapkan selamat Lebaran. Aku udah lewat ya. Selamat tahun Hijriah. Misal ya, misal. Kemudian kalian tambahkan di sini misal ucapkan misalnya dulu sambil ucap selamat kepada ya. Kalian apalagi nih, banyak sekali ya template-template di sini yang bisa kalian tambahin. Kalian juga di sini bisa memasukkan media sosial SMP Al-Hasanah, misal masukin Instagramnya, logo Instagram misal. Ini dimasukin. Nah, kemudian ditekan tulisannya, ya, tambahin teksnya SMP Al-Hasanah. Dan sebagainya. Kalian ini bisa diterapkan atau nanti setelah kalian membuat konten-konten di media sosial di OSIS SMP. Kalian harus aku pasti udah punya dong ya, pasti udah punya. Kalau misalkan ada foto kelasnya, ada foto kakak kelasnya misal, dimasukin aja. Ini ibu ambil contoh ya, bapak ibu itu ambil contoh bapak guru selamat pada kalau kalian mau bikin filternya edit gambar misal, boleh pakai filter aku. Di sini banyak ya, bahi seperti apa. Nah, kalau misalkan latar belakangnya mau dihapus juga boleh, bisa ya. Ini menurut udah lengkap sekali membantu kita membuat Instagram. Ya. Nah, seperti sudah jadi. Ini ada boleh nih. Sesuaikan kurang besar, besarkan lagi. Dan tadi
sudah. Misal ini adalah salah satu contoh saja ya. Kalau kita mau tambahkan sana, boleh. Sini. Seperti itu, boleh. Geser sana. Nah, misal seperti ini, OSIS belasan. Misalnya harus karena OSIS itu adalah bisa nih sana mengucapkan selamat kepada santun bisa. Semoga ilmunya bermanfaat. Tidak tahu. Oke. Nah, misal kalian mau buat seperti ini, boleh. Jadi kontennya tuh bebas ya. Bebas, kalian mau buat saja. Kalian bisa berekspresi, bisa mengaplikasikan masukan atau kreativitas kalian nanti media sosial ini. Ya. Sampai di sini ada yang perlu ya, apakah sulit? Tidak, Bu. Ya, oke, sebentar ya. Jadi di sini udah pada bisa ya, sudah pada bisa. Oke, Syah sudah bisa. Pak Hadi, mohon maaf, waktunya sampai jam berapa, Pak Hadi? Assalamualaikum, Pak Hadi. Ada nggak Pak Hadi di sini? Ya, Bu Nada, maaf. Ya, gimana, Bu? Ya. Waktunya sampai jam berapa, Pak Hadi? Ya, ini 5 menit lagi ya, Bu. 5 menit masih lagi. Seru ya? Ya, masih seru ya? Iya, ada video-video. Ada satu video nih. Ada ya, satu video yang harus... Sebentar, Bu. Papan ya. kita sampai jam 9 bisa? Boleh. Iya. Saya kirim link. Ya, sampai jam 9 ya, Bu. Oke. Ya. Ya, nanti jam 9 kita ada post test ya. Oke. Ya, Pak. Ya. Makasih, Pak Hadi. Ya, makasih, Bu Nada. Silakan. Jadi tadi adalah cara membuat konten atau template-template yang dari Canva, ya. Jadi tadi Quinsa sudah mengharapkan, iya Bu, saya sudah paham. Tuh. Nah, ini menurut Ibu adalah tema yang sangat penting, tema yang sangat mudah gitu untuk membuat template-template atau poster, ya. Ini Ibu membuat posternya agak sedikit sederhana karena kan waktunya yang masih banyak perlukan tuh. Jadi kalau misalkan membuat konten atau template itu tidak hanya 30 menit sudah selesai gitu. Kecuali kita sudah mahir ya. Kita mahir 30 menit aja ya udah, waktunya gampang. Nah, di sini Ibu punya satu video ya, cara membuat poster dengan menggunakan Photoshop
Ya, Ibu izin share screen lagi. Bu Nada kok izin share screen mulu sih? Ya. Oke. Kemudian klik create new, lalu akan tampil tampilan penting adalah pesan yang bisa kita lakukan. Lalu kita biarkan. Kemudian kita atur kerja baru untuk membuat poster yang kita inginkan. Caranya buka aplikasi Photoshop, kemudian klik create new, lalu akan tampil tampilan seperti ini. Kemudian kita atur kertasnya di bagian size ini ya. Kita coba menggunakan ukuran A4. Kemudian kita gunakan background warna putih. Lalu kita biarkan untuk color modenya menggunakan RGB color. Dan jangan lupa kita beri nama untuk pekerjaan kita. Misalnya kita akan membuat poster COVID. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu pasti akan muncul tampilan putih seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari background terlebih dahulu. Untuk memudahkan pekerjaan kita, karena ini posternya adalah poster COVID, jadi di sini Guru Senbud akan mencari background yang sudah ada gambar medis-medis gitu ya. Nah teman-teman, kalian bisa mencari background-background seperti ini di Pinterest atau di Google. Nah, setelah gambarnya berhasil di-download, kita masukkan background tadi ke sini, ke lembar kerja kita. Caranya mudah sekali teman-teman. Kita tinggal membuka di mana tempat gambar yang sudah kita download tadi, kemudian kita drag, lalu masukkan ke layar kerja kita. Cara mendragnya cukup kita tekan mouse kita sambil kita pindahkan seperti ini ya, tuh. Nah, supaya backgroundnya memenuhi lembar kerja kita bisa menekan Ctrl T untuk di Windows dan Command T di MacBook. Sambil